Halo, jumpa lagi bersama saya Amanda dalam seri belajar kalkulus dengan menggunakan buku referensi kayak Parcel, Verberg, dan Rigdon. Jadi buku kalkulus ini adalah referensi yang digunakan di hampir seluruh universitas yang ada di Indonesia. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk ke pembahasan subbab 0.2, yaitu yang membahas tentang pertidaksamaan dan nilai mutlak. Sebelum kita masuk materi, silakan yang belum klik tombol subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya agar membantu saya dalam menyediakan materi-materi yang bermanfaat dalam bidang matematika. Kita masuk ke materi pertama. Di sini kita akan membahas tentang pertidaksamaan. Sebelum masuk ke intinya, kita lihat dulu yang seperti apa perbedaan antara persamaan dan pertidaksamaan dalam matematika. Nah, bentuk-bentuk seperti ini sudah sering kalian lihat ketika ada di bangku sekolah menengah, ya. Jadi yang di sebelah kiri ini dia merupakan bentuk persamaan, ya. Sementara yang di sebelah kanan dia merupakan bentuk pertidaksamaan. Jadi dalam matematika itu persamaan merupakan kalimat matematika yang menggunakan tanda sama dengan. Ya, jadi kalimat matematikanya di sini masih terbuka, ya. Sementara sebaliknya untuk yang tidak menggunakan tanda sama dengan itu dia disebut dengan pertidaksamaan. Jadi tanda yang digunakan pada pertidaksamaan itu adalah lebih dari, kurang dari, lebih besar sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Nah, sekarang apa perbedaannya antara persamaan dan pertidaksamaan ini? Kalau kita lihat, persamaan ini dia itu memiliki solusi nilai X yang terhingga banyaknya, ya. Jadi yang bagaimana itu yang maksud terhingga? Kita lihat untuk persamaan yang kedua ini nilai X-nya itu adalah X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 1. Ada berapa nilai X-nya di sini yang memenuhi? Yaitu ada 2. Sementara untuk persamaan yang pertama ini itu dipenuhi dengan X sama dengan 2. Ya, jadi di sini ada satu solusi, sementara yang kedua ada 2 solusi. Makanya kita masih bisa menghitung ada berapa jumlah solusinya. Itu yang dimaksud dengan memiliki solusi nilai X yang terhingga. Sementara bertolak belakang dengan hal itu untuk pertidaksamaan, misalnya untuk yang persamaan yang pertidaksamaan yang kedua ini, solusinya adalah X lebih besar sama dengan negatif 2 atau X kurang dari sama dengan 1, ya. Sementara untuk yang pertidaksamaan pertama, solusinya adalah X lebih besar dari 2. Nah, di sini itu berarti semua nilai-nilai yang lebih besar dari 2, mulai dari 2,01, 2,1, 2,5, 3, 4, 5, 500, 1 juta, 1 miliar, dan seterusnya itu akan memenuhi pertidaksamaan ini. Begitu juga untuk yang bagian bawah ini. Nilai-nilai yang lebih besar dari negatif 2, yaitu misalnya negatif 1, 0, 0,5, 0,6, terus kembali seperti tadi 100 miliar, dan seterusnya itu akan memenuhi pertidaksamaan ini. Begitu juga untuk nilai-nilai yang lebih kecil dari 1, termasuk negatif 1 juta, negatif 100 juta, dan seterusnya. Itu semua memenuhi pertidaksamaan ini. Nah, apa perbedaannya? Ketika tadi yang di persamaan kita bisa menentukan jumlah dari solusi yang memenuhi, di pertidaksamaan ini kita tidak bisa menentukan jumlah pasti dari solusi yang memenuhi pertidaksamaan, ya. Atau dengan kata lain kita bisa mengatakan solusi nilai X-nya itu dia tak hingga banyaknya. Yang dimaksud dengan tak hingga ini kita sudah memahami kemarin di subbab 0.1 bahwa bilangan real itu dia padat atau rapat di sepanjang garis bilangan real, yang mana kita tidak bisa menghitung dengan pasti berapa jumlah bilangan real yang ada di sepanjang garis real tersebut, ya. Begitu juga pada solusi dari pertidaksamaan ini. Nanti kita akan lihat yang seperti apa modelnya ketika di garis bilangan. Nah, contohnya misalnya untuk persamaan X kuadrat kurang X kurang 6 lebih besar sama dengan 0 ini, ya. Kalau kita gambarkan solusinya pada garis bilangan real itu modelnya akan seperti ini, ya. Nah, yang mana X-nya itu dia berada di antara negatif 1, X-nya itu dia nilainya mulai dari negatif 1 sampai 5, ya. Mungkin pernah kalian sudah belajar waktu sekolah menengah bahwa kalau menggunakan tanda sama dengan itu artinya nilai negatif 1 masuk, ya. Begitu juga dengan nilai 5 ini. Nah, kenapa? Mungkin kalian berpikir itu kan di antara negatif 1 sampai 5 itu kan bisa kita hitung jumlah solusinya.
Ya, kalian lihat di sini ada 0, 1, 2, 3, 4. Kalian bisa hitung jumlah solusinya. Tapi tunggu dulu. Tadi terkait kerapatan bilangan real, di antara misalnya negatif 1 sampai 0 ini dia ada tak hingga banyaknya bilangan real di sini. Begitu juga di antara 0 sampai 1 ada tak hingga banyaknya bilangan real. Untuk penjelasan detailnya kalian bisa cek video saya terkait pertidaksamaan. Nah, selain bentuk ini, kita juga punya bentuk yang seperti ini ya. Yang mana nilai X itu berada di antara negatif 1 dengan 6. Apa perbedaannya? Di sini negatif 1 dan 6 dia tidak masuk dalam nilai untuk X ya. Kalau tadi di sini negatif 1 dan 5 masuk, pada pernyataan yang ini negatif 1 dan 6 dia tidak masuk. Itu kalau misalnya kita gambarkan di garis real, model gambarnya akan seperti ini ya. Kalau yang tidak masuk itu dia menggunakan kurung terbuka sementara atau kurung biasa. Sementara kalau yang ini tadi yang menggunakan sama dengan dia menggunakan kurung siku. Nah, interval yang seperti ini dia dalam dunia matematika itu dikenal dengan interval terbuka dan interval tertutup. Ya, jadi interval terbuka ini yang digambar sebelah kiri, sementara yang sebelah kanan ini dia disebut dengan interval tertutup. Nah, untuk arti interval terbuka sendiri dia itu merupakan solusi dari pertidaksamaan yang bentuknya seperti ini ya. X lebih besar dari A dan kurang dari B, atau X berada di antara A dan B. Ini artinya apa? Ini berarti nilai X itu dia lebih besar dari A sekaligus dia kurang dari B. Saya ingin mengingatkan kembali tadi untuk tanda yang tidak menggunakan sama dengan berarti ujungnya ini dia tidak masuk ya. Makanya dia dikatakan terbuka. Dia memang tertulis X di antara negatif 1 dengan 6, tapi negatif 1 dan 6 ini dia tidak menutup interval ini ya. Sementara kalau yang menggunakan kurung siku atau yang menggunakan tanda sama dengan ini, dia itu disebut sebagai interval tertutup, yaitu solusi dari pertidaksamaan yang berbentuk X lebih besar sama dengan A dan X kurang dari sama dengan B ya. Nah, ternyata selain interval terbuka dan interval tertutup ini ada juga interval yang mana misalnya sebelah kanannya terbuka, sebelah kirinya tertutup atau sebaliknya. Nah, yang model interval seperti itu dia disebut dengan interval semi terbuka atau semi tertutup. Yang seperti apa kita bisa lihat contohnya di penjabarannya di tabel ini ya. Nah, untuk nilai X yang seperti ini tadi lebih besar dari A kurang dari B itu dinotasikan seperti ini. Jadi kalau kalian ketemu dalam soal-soal yang terkait interval bilangan real dan menggunakan tanda ini, dia itu berarti interval terbuka ya. Berarti nilainya itu di antara A dan B. Sementara untuk yang model seperti ini dia itu interval tertutup. Berarti nilainya mulai dari A sampai B. Lihat ya perbedaannya, kalau yang ini tadi di antara A dan B, yang ini mulai dari A sampai B. Pada model terbuka, A dan B tidak masuk dalam solusi. Sementara pada model tertutup, A dan B dia masuk dalam solusi. Nah, di berikutnya ini bagian bawahnya contoh-contoh dari interval yang semi terbuka atau semi tertutup tadi. Misalnya untuk yang ini berarti dia tertutup di sebelah kiri dan terbuka di sebelah kanan. Ya, disimpulkan seperti ini. Sebelah kirinya dia pakai kurung siku, sebelah kanannya pakai kurung biasa. Kalau digambarkan di grafik dia di garis bilangan real dia seperti ini ya. Sama seperti ini, sebelah kirinya pakai kurung siku dan bagian B-nya itu dia pakai kurung biasa. Sebaliknya itu dia kalau tertutup di kanan seperti ini dan terbuka di kiri, modelnya gambarnya akan terbalik dari yang ini. Nah, selain interval yang semi terbuka dan semi tertutup tadi, ada juga yang semi terbukanya itu dia terus menuju ke negatif tak hingga atau menuju ke positif tak hingga. Itu dia itu model-model pertidaksamaan yang mempunyai solusi yang seperti ini ya. Seperti tadi yang kita dapatkan ada X lebih besar dari 2, modelnya dia itu akan seperti ini ya. Kalau X yang kurang dari sama dengan B, itu berarti dia dari negatif tak hingga sampai B, tertutup di B. Sebaliknya kalau dia tidak ada tanda sama dengannya, dia akan terbuka di B sini. Batas kirinya itu adalah negatif tak hingga. Kalau yang untuk lebih dari, berarti dia di kirinya terbatas, ini tertutup untuk ini, untuk A-nya, sementara yang bagian kanannya dia akan sampai di positif tak hingga, atau biasanya ditulis tak hingga saja tanpa ada tanda positifnya.
Begitu juga kalau ini yang untuk X lebih dari A, dia nanti akan menggunakan kurung biasa ya. Di bagian sininya kurung biasa, bagian sininya kalau yang pakai sama dengan pakai kurung siku. Gambar grafiknya seperti ini. Kalau tadi ini dia terbatas, untuk yang sampai minta hingga atau sampai tak hingga dia tuh akan lanjut seperti ini. Digambarkan di solusinya seperti ini. Ada juga yang solusi dari sebuah pertidaksamaan itu dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Artinya dia mencakup seluruh bilangan real ya. Jadi biasanya digambarkan dalam garis bilangan itu seperti ini. Tanda panah yang terus berlanjut baik ke kanan maupun ke kiri. Selanjutnya bagaimana langkah-langkah yang harus kita tempuh untuk menyelesaikan sebuah pertidaksamaan ya. Jadi ini sebenarnya sudah pernah kalian lalui, tapi di sini saya ingin memperjelas langkah-langkahnya. Yang pertama, untuk menyelesaikan pertidaksamaan itu kita dapat menjumlahkan atau mengurangkan kedua sisi pertidaksamaan dengan bilangan real yang sama ya. Contohnya, kalau misalnya kita punya pertidaksamaan 2x tambah 3 lebih besar dari 4, tujuannya di sini kita mau eliminasi atau menghilangkan 3 dari ruas sebelah kiri, karena kita mau cari x-nya, berarti apa? Kita bisa mengurangkan kedua ruas dengan 3. Ya. Jadi 2x tambah 3 kurang 3 lebih besar dari 4 kurang 3. Ingat di sini catatannya adalah bilangan realnya itu harus sama yang kita gunakan. Jadi jangan di sini negatif kita kurangkan dengan 3, terus di sini kita kurangkan dengan 4 misalnya. Itu tidak bisa ya. Jadi harus mengurangkan atau menjumlahkan dengan bilangan yang sama. Selanjutnya, kita dapat mengalihkan kedua sisi pertidaksamaan dengan bilangan real positif yang sama. Kita bisa kalikan dengan bilangan real positif. Ya, kenapa di sini dispesifikasi dengan real positif? Karena nanti ada perlakuan yang berbeda ketika kita menggunakan real negatif. Contohnya kita lihat, kalau kita punya pertidaksamaan 2x lebih besar dari 1, maka untuk dapat x-nya di sini kita harus hilangkan 2 dengan cara apa? Dengan cara kita mengali dengan 1/2. Berarti kalau ruas kiri kita kali dengan 1/2, ruas kanan juga kita akan kali dengan 1/2. Maaf ya. Ini salah tulis, ini seharusnya 1 ya. Nah, di sini 1 ya, bukan 4 ya. Jadi sebelah kirinya 2x 2x dikali 1/2, yang ruas kanannya juga 1 dikali 1/2. Oke, dan yang langkah ketiga adalah kita dapat mengalihkan kedua sisi pertidaksamaan dengan bilangan real. Kenapa salah? Ini bilangan real negatif ya. Dengan menggunakan bilangan real negatif yang sama atau sama dengan kasusnya tadi ini, dia yang sama, tetapi kita harus membalikkan tanda pertidaksamaannya ya. Jadi ini ada kata kunci di sini atau perlakuan khusus. Kita harus membalikkan tanda pertidaksamaan yang seperti apa? Misalnya kita punya negatif 2x itu lebih besar sama dengan 4 ya. Untuk menghilangkan negatif 2 di sini berarti kita akan mengalihkan dengan negatif 1/2 ya. Kalau kita kalikan negatif 2x dengan negatif 1/2, terus ruas kanannya juga 4 dikali negatif 1/2, maka tandanya yang awalnya lebih besar sama dengan, dia itu akan terbalik menjadi kurang dari sama dengan ya. Nah, itu kenapa ini untuk memperjelas saya akan memberikan contoh sederhana menggunakan bilangan tanpa variabel. Misalnya di sini kita tahu kalau 6 itu lebih besar dari 2. Nah, sekarang 6 ini kita akan kalikan dengan bilangan real negatif. Yang paling mudah kita kali saja dengan negatif 1 ya. 6 dikali negatif 1, terus yang sebelah kanannya juga 2 dikali negatif 1. Ini hasilnya adalah negatif 6, sementara yang di ruas kanan jadi negatif 2. Sekarang pertanyaannya, negatif 6 itu lebih besar dari negatif 2 atau enggak? Ya, itu salah ya. Yang benar apa? Negatif 6 itu dia kurang dari negatif 2 ya. Sekarang bisa diperhatikan di sini, setelah dikali dengan bilangan negatif, apapun bilangan negatifnya, yang awalnya dia lebih besar akan berubah menjadi lebih kecil. Nah, begitu juga dengan cara yang sama kalian bisa cross check bagaimana kalau tandanya lebih kecil, dia pasti juga akan berubah menjadi lebih besar. Begitu juga untuk yang lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan, dia akan melalui proses yang sama. Makanya di sini dia perlakuan khususnya, kalau kita kali dengan bilangan real negatif, maka kita harus membalikkan tanda pertidaksamaannya.
Oke, kita lanjut ke contoh-contoh dalam menyelesaikan pertidaksamaan. Ya, pertama kita mau tentukan penyelesaian dari 2x kurang 7 kurang dari 4x kurang 2, ya. Nah, tujuannya kita apa? Tujuannya kita yang pertama adalah kita mengeliminasi negatif 7 dari ruas sebelah kiri. Nah, di sini untuk sekedar mau memberitahu, biasanya kalau menyelesaikan persamaan-persamaan matematika itu kita memfokuskan variabel di sebelah kiri. Ya, jadi untuk variabel yang mau kita cari, kita akan sisakan di sebelah kiri. Misalnya di sini kita mau cari x, ya. Di ruas kanan kan juga ada x. Tapi karena kita fokuskan variabel yang mau dicari di sebelah kiri, kita akan eliminasi semua yang di sebelah kiri ini hingga menyisakan x saja. Ya, kita tidak fokus untuk mengeliminasi x yang di sebelah kanan. Kita lanjut, berarti kita harus untuk menghilangkan negatif 7 ini, kita harus tambahkan dengan 7 supaya hasilnya 0, ya. Jadi kedua ruas kita tambahkan dengan 7. Negatif 7 tambah 7 hasilnya 0, tidak perlu kita tulis. Negatif 2 tambah 7 itu hasilnya adalah 5. Positif 5, ya. Jadi sini makanya tambah 5. Selanjutnya apa? Ternyata kan di sini masih 2x, ya. Di sini masih ada juga variabel x-nya. Ya, berarti apa? Kita harus eliminasi variabel x yang di sebelah kanan ini supaya menyisakan variabel x-nya itu hanya ada di sebelah kiri. Bagaimana caranya? Untuk menghilangkan 4x berarti kita kurangi dengan 4x. Masing-masing ruas dikurangi dengan 4x, ya. Atau dikurangi dengan 4x itu sama saja dengan menjumlahkan dengan negatif 4x. Kita ingat pelajaran tentang operasi pada bilangan, kalau kurang 5, ya, itu sama saja dengan tambah negatif 5. Oke. Jadi itu berlaku untuk ini. 2x itu kita kurang dengan 4x itu sama saja dengan 2x tambah negatif 4x. Oke, 2x kurang 4x itu hasilnya adalah negatif 2x. Sementara 4x kurang 4x itu hasilnya 0. Tidak perlu kita tuliskan, ya. 5-nya masih ada, masih tetap di sini karena tidak dioperasikan dengan bilangan apapun. Selanjutnya, karena di sini sudah negatif 2x, berarti kita harus hilangkan lagi koefisien x-nya, yaitu negatif 2. Bagaimana caranya? Kita kali dengan negatif 1/2. Seperti tadi aturan yang sudah kita lihat, kalau dikali dengan bilangan negatif berarti tandanya berubah. Yang awalnya kurang dari menjadi lebih dari, ya. Negatif 2x dikali negatif 1/2 hasilnya x, sementara 5 dikali negatif 1/2 hasilnya negatif 5/2. Oke, kalau kita gambarkan di garis bilangan real itu seperti ini, ya. Letak dari negatif 5/2 itu kan negatif 5/2 sama saja dengan negatif 2,5, ya. Berarti sekitar di sini letaknya. Terus dia x lebih besar dari negatif 5/2. Karena tanda lebih besar berarti dia mengarah ke kanan. Dan digambarkan seperti ini. Tanda panahnya terus karena batas sebelah kanannya itu adalah tak positif, tak hingga, ya. Jadi dia intervalnya adalah interval terbuka, ya. Batas kirinya itu adalah negatif 5/2. Ini kalau kita tuliskan dalam bentuk notasi himpunan. Ingat, kalau pelajaran tentang himpunannya ini bacanya himpunan x, di mana x lebih besar dari negatif 5/2. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Kita mau tentukan penyelesaian dari negatif 5 kurang dari sama dengan 2x tambah 6 kurang dari 4. Ya. Nah, di sini ternyata ruas persamaannya itu ada 3 ruas, ya. Pertanyaannya, apakah tetap sama dengan tadi yang kita pelajari? Pertidaksamaan yang hanya memuat 2 ruas, caranya tetap sama. Kita lihat yang pertama, karena di sini variabel x-nya ada di bagian tengah, berarti kita fokus untuk mengeliminasi hal-hal yang ada di bagian tengah sini. Pertama apa? Kita hilangkan 6 dengan cara semua ruas dikurangi dengan 6. Hasilnya negatif 5 dikurang 6 itu negatif 11. Terus 2x ditambah 6 dikurang 6 hasilnya 2x, karena 6 kurang 6 itu 0, nggak usah ditulis. 4 dikurang negatif 6 itu negatif 2. Sekali lagi tadi kurang 6 itu sama saja dengan tambah negatif 6. Oke. Nah, setelah itu x variabelnya ini dia masih punya koefisien 2, berarti untuk menghilangkannya kita kali semua ruas dengan 1/2, ya. Negatif 11 dikali 1/2 hasilnya negatif 11/2. 2x dikali 1/2 hasilnya x.
terus negatif 2 dikali 1/2 hasilnya itu negatif 1. Ya, berarti kita punya penyelesaiannya, solusinya itu adalah ini. X lebih besar sama dengan negatif 11/2 dan kurang dari negatif 1. Kalau kita gambarkan di garis bilangan, letak negatif 11/2 itu kurang lebih di sini. Ya, terus negatif 1 ada di sini, dan perhatikan di sini dia itu tertutup di sebelah kiri. Ya, berarti di sebelah kiri dia menggunakan kurung siku. Sementara di sebelah kanan dia terbuka, berarti dia menggunakan kurung biasa untuk negatif satunya. Kalau kita tuliskan dalam notasinya itu seperti ini notasinya. Kalau himpunan seperti ini bacanya X, di mana X lebih besar sama dengan min 11/2 dan kurang dari negatif 1. Oke, di sini saya ingin menginformasikan kalau kalian tertarik untuk mempelajari lebih jauh tentang kalkulus dan untuk melihat penyelesaian dari soal-soal kalkulus yang ada di buku Parsel, baik dari soal tingkat rendah, sedang sampai soal yang tinggi-tingginya, kalian bisa daftar di Udemy di kelas kalkulus 1 Parsel milik saya. Tinggal ketik saja di Udemy kalkulus 1 Parsel, dan kalau kalian menggunakan link yang ada di deskripsi, kalian akan mendapat potongan harga 35% sampai 60%. Oke. Kita lanjut ke pembahasan tentang faktor linear. Nah, ini faktor linear ini kita perlu memahami sebelum kita masuk ke pertidaksamaan yang memuat fungsi atau variabel dengan pangkat yang lebih tinggi, ya. Nah, faktor linear ini sudah kalian kenal, misalnya dulu waktu sekolah menengah kalian sudah lihat bentuk persamaan seperti ini, x kuadrat kurang 2x kurang 3 sama dengan 0. Terus yang dimaksud dengan bentuk linear ini itu bentuk-bentuk yang mempunyai pola mx tambah c, ya, yang mana x ini variabelnya, m dan c adalah konstanta. Ini sering juga kalian dengar dengan istilah persamaan garis lurus, ya, kalau pada sekolah menengah. Nah, jadi bentuk linear itu bentuk-bentuk yang seperti ini. Variabelnya itu pangkatnya 1. Nah, jadi dari x kuadrat kurang 2x kurang 3 tadi, kalau kita jabarkan ke dalam bentuk linear, kita akan dapat itu x kuadrat kurang 2x kurang 3 sama dengan x kurang 3 kali x tambah 1. Nah, yang ini yang dimaksud dengan faktor linear. Jadi x kurang 3 itu merupakan faktor linear dari x kuadrat kurang 2x kurang 3. Begitu juga dengan x tambah 1. Kalau kita punya punya rumus fungsi yang pangkatnya lebih tinggi, misalnya x pangkat 3 di sini, kita juga bisa menentukan bentuk perkalian faktor linearnya. Ya, jadi misalnya ini x tambah 3 tambah 2x kuadrat kurang x kurang 2. Faktor-faktor linearnya itu adalah x kurang 1, x tambah 1, dan x tambah 2. Nah, kita di sini mau meninjau salah satu faktor linear dari bentuk yang kita lihat tadi. Diantaranya ini ada x kurang 3, ya. Kita lihat, nah, si x kurang 3 ini, kalau misalnya kita masukkan nilai-nilai x-nya, misalnya kita ambil di sini x sama dengan 4, kita masukkan 4 kurang 3 itu sama dengan 1, itu dia merupakan bilangan positif. Terus 5 kurang 3 ini sama dengan 2, ya, bukan 1. Oke, 5 kurang 3 sama dengan 2, dia juga positif. Itu x-nya lebih besar dari 3, ya, 4 dan 5 itu lebih besar. Nah, bagaimana kalau kita ambil x yang kurang dari 3? Misalnya kita ambil x-nya 2, berarti 2 kurang 3, itu hasilnya adalah negatif 1, bilangan negatif. Kalau x-nya 1 kurang 3 itu negatif 2, itu bilangan negatif juga. Apa yang bisa kita simpulkan dari percobaan memasukkan nilai x ini? Ternyata kita lihat kalau misalnya kita masukkan x yang lebih besar dari 3, berapapun, ya, kita bisa coba bilangan lain seperti x sama dengan 6, x sama dengan 20, x sama dengan 100, dan kita akan tetap mendapatkan nilai x kurang 3 yang positif. Sebaliknya, kalau kita masukkan bilangan-bilangan yang kurang dari 3, mulai dari 2, 1, 0, negatif 5, negatif 100, itu akan menghasilkan bilangan negatif. Coba kita masukkan negatif 100, berarti negatif 100 kurang 3 itu hasilnya negatif 103. Dia itu bilangan negatif, ya. Jadi kita bisa simpulkan kedua bentuk ini. Dia x kurang 3 itu akan positif untuk nilai x yang lebih besar dari 3, sementara dia akan negatif untuk x yang kurang dari 3. Dari sini kita bisa membuat kesimpulan kalau sebuah faktor linear yang berbentuk x kurang a, dia itu akan bernilai positif untuk x yang lebih besar dari a dan bernilai negatif untuk x kurang dari a.
Nah, sekarang kasusnya bagaimana kalau perkalian dari faktor-faktor linear itu, ya, yang mana ini akan menghasilkan pangkat-pangkat banyak seperti tadi, yang pangkat 2, yang pangkat 3, dan seterusnya. Bagaimana hasil perkaliannya? Ternyata karena tadi dia nilainya itu berubah, bisa positif, bisa negatif, tergantung dari nilai A, maka perkalian-perkalian dari faktor linear itu juga bisa bernilai positif dan bernilai negatif, tergantung dari nilai A-nya atau dan B-nya di sini ya. Di sini karena X kurang A kali X kurang B, berarti dia itu akan tergantung dari nilai A dan nilai B-nya. Kita lihat yang seperti apa. Misalnya kalau kita punya nilai X kurang A-nya positif, terus nilai X kurang B-nya dia positif juga, perkalian positif kali positif hasilnya positif. Kalau kita punya X kurang A-nya positif, X kurang B-nya negatif, dikalikan hasilnya positif kali negatif, negatif. Begitu juga kalau negatif kali positif, hasilnya negatif. Sementara kalau X kurang A-nya negatif dan X kurang B-nya negatif, dia itu akan menghasilkan positif, ya. Jadi nilai perkalian ini dapat berubah-ubah tergantung dari titik A dan B tersebut. Nah, tadi kan kalau kita lihat ini bentuknya X kurang 3. Mungkin ada yang bertanya bagaimana kalau untuk X tambah 3 atau X tambah A. Nah, tadi sama seperti tanda kurang tadi, untuk tanda tambah itu kalau X tambah 3 itu sama saja dengan X kurang negatif 3. Ya, jadi dengan kata lain kalau kita punya ini, kita dapatkan A-nya itu adalah negatif 3. Nah, kita tinjau perkalian dari dua bilangan yang menghasilkan 0. Kenapa? Karena nanti ini kita mau menjawab bagaimana kalau faktor linearnya itu dikalikan dan menghasilkan 0. Nah, kita tahu kalau 5 kali B sama dengan 0 itu artinya apa? B-nya pasti 0. Ya, karena 5 tidak mungkin kali bilangan lain dan bisa menghasilkan 0. Dia hanya bisa mengalikan dengan 0. Selain itu juga kalau A dikali misalnya negatif 6, itu sama dengan 0, itu berarti yang 0-nya apa? Yang 0 adalah A-nya. Ya. Begitu juga kalau misalnya kita kali 0 dengan C, berarti apa? C-nya sama dengan 0. Ya, bisa juga punya kemungkinan seperti ini. Nah, dari sini apa yang bisa kita simpulkan? Kita bisa menyimpulkan kalau kita punya perkalian dua bilangan yang menghasilkan 0, maka kita punya kemungkinan ini. Kita bisa punya A-nya sama dengan 0 atau B-nya yang sama dengan 0. Dari sini kalau kita punya perkalian dua faktor linear tadi yang X kali A kali X kurang B-nya itu terus dia sama dengan 0, maka kita punya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah X kurang A yang sama dengan 0, yang mana ini berarti X sama dengan A, atau kita punya X kurang B yang sama dengan 0, yang mana ini berarti X sama dengan B, ya. Untuk kasus ini, jika nilai faktor linear ini sama dengan 0, ya, nilai faktor linear tadi perkaliannya sama dengan 0, yaitu X sama dengan A atau X sama dengan B, maka titik yang dibentuk dari A dan B ini dia disebut sebagai titik potong, ya. Jadi A dan B ini akan disebut sebagai titik potong. Nah, kembali ke persamaan kuadrat awal tadi yang kita punya, yang X kuadrat kurang 2X kurang 3 itu sama dengan X kurang 3 tambah 1. Karena ini dia kalau sama dengan 0, ya, kalau dia sama dengan 0, kita dapatkan X-nya sama dengan 3 dan X-nya sama dengan negatif 1. Berarti titik potongnya adalah X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 1. Nah, apa gunanya kita memahami ini? Ini kita akan gunakan untuk menentukan solusi dari persamaan atau pertidaksamaan kuadrat, ya. Atau juga untuk pertidaksamaan yang lebih tinggi pangkatnya, misalnya pangkat 3, pangkat 4 dan seterusnya, atau yang lebih kompleks. Karena tadi yang contoh-contoh di awal kita hanya melihat pertidaksamaan yang masih linear, ya, atau yang variabelnya masih berpangkat 1. Misalnya model-model persamaan seperti ini. Itu kita bisa menyelesaikannya kalau kita paham konsep faktor linear ini. Kita lanjut langsung ke contoh. Contoh yang ketiga, kita mau tentukan penyelesaian dari X kuadrat kurang X kurang 6. Ya, kita menggunakan aturan penyelesaian pertidaksamaan seperti yang tadi. Di sini untuk menyelesaikan pertidaksamaan yang berbentuk yang bukan linear ini, kita biasanya mengarahkan ke sebelah kanannya itu dia sama dengan 0, ya. Untuk ruas sebelah kanan kita arahkan untuk sama dengan 0. Kenapa? Supaya kita bisa menentukan titik potong dan melihat
pada interval-interval mana saja X pertidaksamaan ini akan mempunyai solusi. Jadi supaya sama dengan 0 ini, kita akan kurangkan semua ruas dengan 6 ya, atau tambah dengan negatif 6. Ups, lupa tadi selesaikannya. Jadi ini kita tambah dengan minus 6, tambah dengan 6 atau kita kurang dengan 6 atau kita tambah dengan negatif 6 ya. Jadi x kuadrat kurang x kurang 6 itu kurang dari 0. Yang mana bentuk kuadrat ini kita bisa tentukan faktor linearnya adalah x kurang 3 dikali x tambah faktor linear 2. Ya. Kalau ini kita sama dengan kan 0, kita dapatkan titik potongnya itu adalah x sama dengan 3 dan x sama dengan 2. Dari mana? Kembali lagi tadi, itu berarti x kurang 3 sama dengan 0. Kalau x kurang 3 sama dengan 0 berarti x-nya sama dengan 3. Sementara kalau x tambah 2-nya sama dengan 0 berarti x-nya sama dengan negatif 2. Setelah itu kita gambarkan di garis bilangan real untuk titik potongnya itu negatif 2 dan 3. Setelah itu untuk tahu interval-interval mana saja yang akan masuk dari solusi persamaan ini, kita gunakan yang namanya titik uji. Dari mana kita mengambil titik uji? Kita mengambil titik uji ke bagian-bagian yang berada di sebelah kiri dan sebelah kanan titik potong. Ya, kita bisa mulai dengan sebelah kiri negatif 2, kita bisa ambil yang mudah-mudah saja untuk titik ujinya, misalnya negatif 3 ya. Jadi negatif 3 kita masukkan ke persamaan ini. Negatif 3 kurang 3 itu hasilnya negatif 6. Negatif 3 tambah 2 itu hasilnya negatif 1, sama-sama negatif ya. Negatif kali negatif hasilnya positif. Ya, berarti daerah yang di sebelah kiri negatif 2 itu akan menghasilkan nilai yang positif. Ini dia akan berlaku semua ya, untuk semua yang di sebelah kiri negatif 2. Kalian bisa cek titik-titik uji yang lain. Terus selanjutnya kita lihat yang di sebelah kanan negatif 2 dan di sebelah kiri 3 atau diantaranya ya. Ini kita bisa ambil bilangan yang paling mudah adalah 0. Kalau x-nya 0, berarti 0 kurang 3 itu negatif 3. 0 tambah 2 itu 2, berarti positif. Negatif kali positif hasilnya negatif. Berarti di daerah ini dia nilainya adalah negatif hasilnya ya. Terus kita ambil titik uji yang di sebelah kanan 3. Kita ambil di sini 5, bisa 4, bisa 6 dan lain-lain ya. Ini hanya tergantung pilihan kita untuk mempermudah perhitungan. 5 kurang 3 itu 2, positif. 5 tambah 2 itu 7, hasilnya juga positif. Positif kali positif itu positif. Artinya di sebelah kanan 3 hasilnya positif. Nah, kalau kita sudah tahu nilai-nilai atau tanda-tanda dari nilai di setiap bagian kiri dan kanannya titik potong, terus apa yang selanjutnya kita lakukan? Kita kembali ke persamaan kita. Di persamaan kita itu ketidaksamaan kita ya. Pertidaksamaan kita itu menyarat solusinya itu dia harus kurang dari 0. Kurang dari 0 artinya apa? Kurang dari 0 itu artinya dia harus negatif. Kalau harus negatif berarti kita ambil yang daerah yang punya nilai negatif saja. Berarti antara negatif 2 dan 3 ya. Sehingga daerah penyelesaian dari pertidaksamaan ini atau solusi dari pertidaksamaan ini adalah negatif 2 sampai 3. Ya, berarti kita tuh bisa tuliskan solusinya x lebih besar sama dengan negatif 2, x lebih besar dari negatif 2 dan kurang dari 3. Ya, kita bisa tuliskan kurang dari x kurang dari 3 untuk solusi dari pertidaksamaan ini. Kita lanjut ke contoh 4. Di sini kita mau tentukan penyelesaian dari 3x kuadrat kurang x kurang 2 lebih besar dari 0. Dengan cara yang sama, ini kita faktorkan dulu dan kita dapatkan faktor linearnya itu adalah x kurang 1 dikali x tambah 2 per 3. Kalau ada yang bertanya bagaimana cara pemfaktorannya, kalian nanti bisa lihat kembali pelajaran terkait bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat atau polinom yang lebih tinggi ya. Kita dapatkan dari sini titik potongnya berarti x sama dengan 1 dan dari sini berarti x sama dengan negatif 2 per 3. Dengan melakukan cara yang sama, kita gunakan titik uji. Pertama tulis dulu titik potong ini di garis bilangan real, itu min 2 per 3 dan 1. Setelah itu kita masukkan titik uji di sebelah kiri min 2 per 3, terus di sebelah kanan min 2 per 3 dan di sebelah kanan 1.
Nah, kita akan dapatkan, lihat di sini, karena di sini yang kita mau ambil itu daerah yang positif karena lebih dari 0, berarti kita akan ambil daerah yang ini. Oke. Dan yang ini kita tidak ambil daerah yang negatif, itu bukan solusi dari pertidaksamaan ini. Sehingga kita bisa tuliskan himpunannya adalah sama dengan dari X-nya itu kurang dari minus 2/3 dan lebih dari 1. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Kita mau tentukan penyelesaian dari model yang lebih kompleks, bukan sekedar linear, ini tapi model pecahan X kurang 1 per X tambah 2. Ini untuk titik potongnya tetap sama, berarti ini yang sama dengan 0, atau yang di bawah yang sama dengan 0. Kalau X kurang 1 yang sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 1. Kalau ini yang sama dengan 0, berarti titik potongnya sama dengan negatif 2. Kita gambarkan di garis bilangan negatif 2 dan 1. Terus kita masukkan ke titik uji. Ya, kita bisa pilih titik uji sama seperti di contoh yang keempat tadi. Untuk X kurang 1 dibagi X tambah 2. Ya. Dengan cara yang sama, misalnya tadi kita masukkan negatif 3 untuk titik uji pertama. Negatif 3 kurang 1 itu negatif 4. Negatif 3 tambah 1 itu negatif 1, berarti negatif. Negatif bagi negatif hasilnya positif. Nah, untuk pembagian ini dia sama dengan perkalian ya. Jadi kalau tadi negatif kali negatif hasilnya positif, negatif bagi negatif hasilnya juga positif. Sebaliknya kalau kita ambil titik uji 0, kita dapatkan nanti negatif bagi positif ya. Hasilnya itu adalah negatif. Lihat tandanya, karena di sini kita mau cari solusi itu lebih besar dari 0, berarti kita yang kita ambil adalah daerah yang positif ya. Ingat, kalau kurang dari 0 berarti yang kita ambil adalah daerah negatifnya. Dan kita dapatkan di sini berbeda tanda ya, yang di sebelah kiri itu dia intervalnya terbuka, sementara yang di sebelah kanan dia intervalnya tertutup. Ya. Kenapa dia di sebelah kiri ini intervalnya terbuka? Karena kalau misalnya dalam bentuk pecahan ini ada persyaratan khusus yang harus kita penuhi. Kemarin pada pembahasan bilangan real, kalau kita punya bentuk pecahan, bagian penyebutnya atau bagian bawah dari per itu dia tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi kita punya persyaratan tambahan, kalau X tambah 2 itu dia tidak boleh sama dengan 0. Ini artinya apa? Ini artinya X itu tidak boleh sama dengan minus 2 ya. Yang mana kalau X tidak sama dengan minus 2 artinya dalam intervalnya itu minus 2 tidak boleh masuk. Makanya di sini intervalnya dia terbuka ya. Jadi untuk solusinya yang pertama X-nya kurang dari negatif 2, sementara yang berikutnya X-nya lebih besar sama dengan 1. Kita lanjut ke contoh yang kalau pangkat 3 ya. Jadi kalau perkalian ini pangkat 3, kita dapatkan faktor linear ini bukan pangkat 3 ya, pangkat 4 nanti hasilnya ini kalau kita jabarkan. Itu kita dapatkan faktor linearnya adalah X kurang 1, X tambah 1, dan X sama dengan 3. Mungkin Anda yang bertanya, di sini ada 4 kan ya, ini kuadrat, tapi kenapa faktor linearnya cuma 3? Kita bisa perhatikan kalau ini walaupun dia X kurang 1 kali X kurang 1, akan tetap sama menghasilkan X-nya sama dengan 1. Jadi tidak perlu kita tulis 2 kali ya. Nah, ini kita tinggal masukkan ke titik uji, masing-masing titik potongnya negatif 1, 1, dan 3. Lalu kita tinggal pilih titik ujinya, dia selang-selang tersebut, dan didapatkan penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah X lebih besar sama dengan 1 kurang dari sama dengan 3. Atau X ada di antara X itu nilainya mulai dari negatif 1 sampai 3. Berikutnya kita lihat lagi contoh yang memuat model yang seperti ini ya. Nah, kalau modelnya yang seperti ini, yang seper X, kita bisa mempermudah dengan menaikkan X-nya ke atas. Ya, bagaimana caranya? Kita tinggal kalikan kedua ruas dengan X. Bukan kedua, semua ruas dengan X. 2,9 kali X hasilnya 2,9X. Seper X dikali X itu hasilnya 1. Ya. Ini 3,1 kali X jadi 3,1X. Setelah itu,
kita tinggal pisahkan, kan bentuk ini tadi berarti sama saja dengan 1 lebih besar dari 2,9x dan 1 kurang dari 3,1x. Nanti kita akan selesaikan masing-masing bagian ini. Oke. Pada bagian yang ini kalau kita mau tinggalkan x di sini berarti kita bagi dengan 2,9 ya. Jadi x kurang dari 1 per 2,9. Selanjutnya bagian ini supaya hilang 3,1-nya kita bagi dengan 3,1 jadi 1 per 3,1 kurang x. Nah, kalau kita gabungkan kembali didapatkan x itu lebih besar dari 1 per 3,1 dan x kurang dari 1 per 2,9. Karena bentuknya kelihatannya ini kurang cantik, bawahnya itu masih dalam bentuk desimal, kita bisa merubahnya, menghilangkan bentuk desimal ini dengan cara kita kalikan, kita buat bentuk apalagi namanya yang ekuivalen dari pecahan ini. Dengan cara apa? Dengan cara mengalihkan dengan 10 ya, karena mengalihkan 10 di sini supaya hilang komanya. Kalau dikali 10 berarti ini jadi 10 per 31, yang batas kanannya jadi 10 per 29. Kita gambarkan di garis real itu modelnya seperti ini, yang mana penyelesaiannya itu adalah x lebih besar dari 10 per 31 dan kurang dari 10 per 29. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang nilai mutlak ya. Nilai mutlak itu pembahasannya adalah bermula dari jarak antar titik di garis real ya. Jadi dimulai dengan jarak jarak tiap titik dengan titik 0 atau titik pangkal atau titik origin di garis real. Nah, di sini kita bisa lihat kalau 0 ke 4 maupun 0 ke negatif 4 itu jaraknya sama. Sama berapa? Kalau 0 ke 4 itu jaraknya 4 satuan ya. Sementara 0 ke negatif 4 jaraknya juga 4 satuan. Inilah yang memunculkan konsep nilai mutlak. Kita lihat definisinya. Nilai mutlak dari sebuah bilangan real x itu dinotasikan dengan ini, menggunakan kurung datar seperti ini. Itu didefinisikan dengan kalau x-nya lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0 ya, itu berarti x termasuk bilangan positif, dan kalau sama dengan 0 maka nilai mutlak x itu sama dengan x. Sementara kalau x-nya kurang dari 0 atau x-nya itu bilangan negatif, berarti nilai mutlak x sama dengan min x. Itu yang seperti apa? Kita lihat contohnya. Di sini nilai mutlak 5 ya. Kita lihat 5 itu positif ya, lebih besar sama dengan 0, berarti nilai mutlaknya akan sama dengan x atau akan sama dengan 5. Selanjutnya nilai mutlak 0. 0 itu sama dengan 0, berarti dia masih gunakan yang ini. Berarti nilai mutlak 0 akan sama dengan 0. Nah, bagaimana kalau dia negatif? Misalnya di sini contohnya nilai mutlak dari negatif 3. Kalau dia negatif, berarti nilai mutlaknya sama dengan negatif dari x. Artinya sama dengan negatif dari negatif 3. Ya, kita ingat kembali. Negatif kalau negatif dari negatif 3 itu adalah 3. Ya. Dengan cara apa? Untuk sederhananya kita bisa mengingat kalau nilai mutlak itu dia harus selalu positif. Ya. Kenapa selalu positif? Karena tadi kembali lagi dia berbicara tentang jarak, dan jarak itu tidak ada yang negatif. Tapi ada hal penting juga yang perlu kalian ingat, kalau itu tidak berarti nilai mutlak dari min x itu sama dengan x ya. Ingat, walaupun nilai mutlak dari x itu sama dengan min x, jika x-nya kurang dari 0 itu tidak, dan nilai mutlak itu selalu positif, itu dia tidak berlaku seperti ini ya. Jadi dia tidak berlaku nilai mutlak dari min x itu sama dengan x. Kenapa seperti itu? Karena coba kalian pandang di sini misalnya x-nya sama dengan negatif 3 atau x-nya itu bilangan negatif apapun. Kalau x-nya sama dengan negatif 3, maka nilai mutlak dari x itu sama dengan nilai mutlak dari negatif 3. Yang mana tadi ini kita sudah tahu nilai mutlak dari dari negatif 3 itu adalah 3, berarti sama saja dengan nilai mutlak dari 3. Nilai mutlak dari 3 itu adalah 3. Sementara 3 ini tidak sama dengan x. Lihat ya, x-nya itu negatif 3. Dia tidak sama, makanya ini dia tidak berlaku. Kita lanjut. Nah, di sini selain menggambarkan tadi jarak dari titik 0 ke
suatu titik di bilangan di garis real, kita juga bisa menggambarkan jarak antar titik di garis real dengan menggunakan nilai mutlak. Misalnya di sini kita mau lihat jarak dari negatif 2 ke 3 ya. Itu kita bisa dapatkan dengan dua cara. Yang pertama 3 kurang negatif 2 atau negatif 2 kurang 3. Yang mana hasilnya itu sama-sama 5 ya. Tadi sudah disebutkan kalau untuk jarak dari titik yang satu ke titik yang lain itu kita tuliskan dengan nilai mutlak X kurang A ya. Tadi kalau nilai mutlak X itu dapat dikatakan jarak titik X ke titik pusat 0 pada garis real, sementara untuk nilai mutlak X kurang A itu dikatakan jarak dari titik X ke titik, bukan titik pusat ini ya, ke titik A pada garis real ya, ini pada garis real, lupa tadi tulis ya, jadi bukan pada bilangan real tapi pada garis bilangan real. Nah, jadi nilai mutlak itu untuk pada proses perhitungannya nanti dia punya beberapa sifat-sifat ya. Yang pertama itu nilai mutlak dari A kali B sama saja dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Ini juga berlaku untuk pembagiannya. Kalau nilai mutlak A per B sama saja dengan nilai mutlak A per nilai mutlak B. Terus ada juga nilai mutlak A tambah B itu akan kurang dari sama dengan nilai mutlak A tambah nilai mutlak B. Bentuk ini dikenal juga dengan ketaksamaan segitiga. Terus sifat yang berikutnya, nilai mutlak dari A kurang B itu akan lebih besar sama dengan nilai mutlak dari nilai mutlak A kurang nilai mutlak B. Kalian bisa mencoba untuk membuktikan sifat-sifat ini. Nah, kita lihat bagaimana itu kalau tadi kita punya persamaan nilai mutlak. Nah, bagaimana maksud dari pertidaksamaan nilai mutlak? Nah, kalau kita punya nilai mutlak X kurang dari 3 itu artinya apa? Artinya jarak dari X ke titik 0 itu harus kurang dari 3. Ya, kan tadi nilai mutlak X itu berarti jarak X ke titik 0. Kalau nilai mutlak X-nya kurang dari 3 berarti jaraknya harus kurang dari 3. Kita lihat bagaimana ilustrasi gambarnya. Dia seperti ini ya. Jadi dari jarak kita akan solusinya ini atau yang memenuhi ini itu adalah semua titik-titik pada bilangan real atau pada garis real yang jaraknya ke 0 itu kurang dari 3. Berarti mulai dari sini, kalau dari sebelah kiri sampai sini, dan kalau dari sebelah kanan itu dari sini ke sini. Kita bisa lihat di sini negatif 3 itu tidak masuk ya, begitu juga dengan 3 ya. Kita berarti bisa ambil negatif 2,5, bisa ambil 1,95 dan lain-lain. Yang penting jaraknya ke 0 itu dia kurang dari 3. Nah, kalau kita tuliskan dalam notasi pertidaksamaannya tanpa nilai mutlak itu akan tampak seperti ini ya. Jadi ini tadi kita punya, kita bisa tahu kalau X yang memenuhi itu dia ini. Atau dengan kata lain, solusi dari pertidaksamaan nilai mutlak ini adalah X lebih besar dari negatif 3 dan kurang dari 3. Nah, bagaimana kalau nilai mutlak X lebih besar dari 3? Ini artinya jarak dari X ke titik 0 itu harus lebih dari 3. Kebalikan dari yang tadi ya. Kalau kita gambarkan di garis real itu akan seperti ini. Semua bilangan-bilangan yang jarak ke 0 itu lebih besar dari 3. Artinya yang ke sebelah kiri negatif 3 dan ke sebelah kanan 3. Ini solusinya seperti apa? Berarti X-nya itu harus lebih besar dari 3 atau X kurang dari negatif 3. Dari dua contoh ini, kita bisa membuat suatu sifat khusus dari nilai mutlak untuk A yang lebih besar dari 0. Ya, yaitu apa? Kalau nilai mutlak X kurang dari A, maka itu solusinya adalah X lebih besar dari negatif A dan X kurang dari A. Sementara untuk yang nilai mutlak X lebih besar dari A, itu solusinya X kurang dari negatif A atau X lebih besar dari A. Kita akan menggunakan sifat-sifat yang tadi untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Di antaranya di contoh 8 ini, kita mau tentukan penyelesaian dari nilai mutlak X kurang 4 yang kurang dari 2. Ya. Ini kita akan menggunakan sifat yang ini. Yang pertama,
yang mana ini tadi bentuk ini kita bisa rubah ke dalam bentuk interval ini ya. Itu berarti nih, jadi X kurang 4 akan lebih besar dari negatif 2 dan kurang dari 2. Lihat ya, kalau di sini A, berarti X-nya itu dari negatif A sampai X-nya itu di antara negatif A dan A. Ini 2, berarti dari negatif 2 di antara negatif 2 dan 2. Kita selesaikan dengan cara yang sama di contoh sebelumnya yang saya sudah jelaskan. Berarti ini untuk menghilangkan negatif 4, kita tinggal tambah dengan 4 ya, semua ruas ditambah 4. Hasilnya negatif 2 tambah 4 itu 2. Terus X kurang 4 tambah 4 itu hasilnya X ya, karena negatif 4 tambah 4 itu 0. 2 tambah 4 itu 6. Berarti solusi dari pertidaksamaan ini adalah X lebih besar dari 2 dan X kurang dari 6. Bisa kita gambarkan di garis real seperti ini dengan interval yang terbuka. Kita lanjut ke contoh 9. Nah, untuk contoh 9 kita akan menggunakan sifat yang satunya ya, sifat yang ini, yang mana yang pertama X-nya itu akan kurang dari A. Berarti di sini karena A-nya 1 dan X-nya itu 3X kurang 5, berarti yang pertama yang kita punya adalah 3X kurang 5 itu kurang dari sama dengan negatif 1. Oke, 3X kurang 5 kurang dari sama dengan negatif 1. Kita selesaikan, ini hilangkan negatif 5, kedua ruas ditambah dengan 5, tinggal 3X, negatif 1 tambah 5 hasilnya 4, hilangkan 3-nya berarti dibagi 3, 3X bagi 3 hasilnya X, 4 bagi 3 jadi 4/3. Setelah itu kita punya kasus yang kedua, yaitu yang ini, artinya 3X kurang 5 akan lebih besar dari 1. Dengan cara yang sama kita selesaikan. Untuk hilangkan negatif 5 kita tambah 5, ini jadi 6. Untuk hilangkan 3 kita bagi dengan 3, 6 bagi 3 itu hasilnya 2. Berarti solusinya adalah X kurang dari sama dengan 4/3 atau X lebih besar 2. Oke, kita bisa simpulkan seperti ini ya. Ini menggunakan tanda gabungan. Kita masuk ke contoh yang ke-10 ya. Jadi contoh yang ke-10 ini menggunakan salah satu simbol yang nanti akan sering kalian temukan di pembelajaran kalkulus, yaitu epsilon. Nah, di sini misal diberikan epsilon adalah bilangan positif, kita mau tunjukkan bahwa nilai mutlak X kurang 2 akan kurang dari epsilon per 5 itu jika dan hanya jika nilai mutlak 5X kurang 10 kurang dari epsilon ya. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita berangkat dari sini ya, untuk mengarah ke sini. Dari sini supaya bisa jadi begini, kita pertama tujuannya kita adalah untuk yang di sebelah kanan, di ruas sebelah kanan itu harus sama dengan epsilon. Berarti kita harus hilangkan 5-nya ya, yang di bawah. Bagaimana caranya? Tinggal kita kali dengan 5. Jadi kedua ruas kita kali 5. Ini kali 5, ada 5 di sini. Terus ini epsilon per 5 kali 5 hasilnya epsilon. Setelah itu ingat pada sifat nilai mutlak 5 itu sama saja dengan nilai mutlak 5. Makanya ini kita bisa rubah menjadi nilai mutlak 5 kali nilai mutlak X kurang 2. Setelah itu menggunakan sifat perkalian nilai mutlak, ini bisa kita masukkan ke dalam sini. Modelnya jadi seperti ini. Jadi nilai mutlak 5 kali X kurang 2 itu kurang dari epsilon ya, menggunakan sifat ini tadi. Lalu kita tinggal kali menggunakan sifat distributif dan didapatkan 5 kali X 5X, 5 kali min 2 itu min 10. Sehingga dari bentuk ini kita dapatkan kalau nilai mutlak 5X kurang 10 itu kurang dari epsilon. Oke, sesuai dengan apa yang mau kita tunjukkan. Nah, sebelum masuk ke contoh yang berikutnya, ada lagi beberapa sifat-sifat nilai mutlak yang perlu kalian tahu. Yang pertama, nilai mutlak X kuadrat itu sama dengan X kuadrat. Ini mengakibatkan akar dari X kuadrat itu sama dengan nilai mutlak X ya. Selanjutnya, nilai mutlak X kurang dari nilai mutlak Y itu akan terjadi jika dan hanya jika X kuadrat kurang dari Y kuadrat.
Sifat-sifat ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan contoh berikutnya. Yang pertama, contoh 11, kita mau selesaikan pertidaksamaan nilai mutlak 3x tambah 1 kurang dari 2 kali nilai mutlak x kurang 6. Kita akan menggunakan sifat yang ini tadi ya. Jadi yang pertama, kita masukkan dulu 2 ke dalam nilai mutlaknya dengan menggunakan cara yang sama di contoh 10 tadi, sehingga pertidaksamaan ini dia menjadi nilai mutlak 3x tambah 1 kurang dari nilai mutlak 2x kurang 12. Dari mana ini? 2 dikali x itu 2x, 2 kali negatif 6 itu negatif 12. Setelah itu, dengan menggunakan sifat ini, kita hilangkan nilai mutlaknya ya. Jadi lihat, nilai mutlaknya dia hilang. Dari awalnya nilai mutlak x kurang nilai mutlak y, ketika dia kuadratkan nilai mutlaknya dia hilang. Makanya ini jadi 3x tambah 1 kuadrat kurang dari 2x kurang 12 kuadrat. Kita jabarkan masing-masing ruas dengan cara perkalian. Setelah itu kita selesaikan dengan menggunakan cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat yang sudah kita pelajari tadi ya. Jadi setelah ini semua semua polinomial ini kita arahkan ke sebelah kiri dan membuat arah ruas sebelah kanan itu kita arahkan ke 0 ya, seperti yang contoh sebelumnya. Jadi 9x kuadrat, 4x kuadrat dia ke kiri jadi kurang, berarti 9x kuadrat kurang 4x kuadrat, hasilnya 5x kuadrat. Terus 6x negatif 48x dia ke sebelah kiri jadi positif, jadinya 6x tambah 48x sama dengan 54x. Terus 144 dia ke kiri juga jadi negatif, jadi 1 kurang 144 dapatnya negatif 143 ya. Jadi yang sebelah kanannya tadi, ruas sebelah kanan semua tinggal 0. Setelah ke dalam bentuk ini, kita tinggal cari faktor linearnya. Didapatkan ini x tambah 13 dikali 5x kurang 11. Kita dapatkan titik potongnya adalah x sama dengan negatif 13 dan x sama dengan 11 per 5. Kalau kita gambarkan di garis bilangan real, nanti kita akan dapatkan setelah memasukkan titik uji, kita akan dapatkan penyelesaiannya itu adalah ini ya. Yang pertama, x kurang dari negatif 13, terus dan x di antara negatif 13 sampai 11 per 5, dan x lebih besar dari 11 per 5. Oke, contoh tadi mengakhiri pembahasan kita untuk subbab 0.2 ini. Semoga mudah dimengerti. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan berikan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.